Surat Gembala Prapaskah 2011, Keuskupan Agung Semarang, tanggal 5-6 Maret 2011. Orang Katolik sejati melakukan kehendak Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rabu Abu menjadi pintu masuk bagi kita semua ke dalam masa Prapaskah, yang dalam tradisi gereja dijadikan masa untuk retret agung. Disebut retret agung karena selama 40 hari kita diajak oleh gereja untuk mengikuti Yesus Tuhan kita semakin dekat, mengenalnya semakin dalam, dan mencintainya semakin mesra. Saya anjurkan seluruh umat Katolik sungguh menggunakan masa retret agung untuk keperluan tersebut, secara pribadi maupun bersama, agar iman berkembang semakin mendalam dan tangguh, dan dengan demikian menjadi orang Katolik sejati. Selama masa Prapaskah 2011, kita diajak untuk merenung, berdoa, dan membicarakannya dalam pertemuan umat dengan tema "Inilah orang Katolik sejati". Di manakah terletak kesejatian kita sebagai orang Katolik? Pada nama baptis Katolik yang dipasang melengkapi nama diri? Tentu tidak. Pada keterangan agama yang kita anut yang tercantum pada KTP? Tidak juga. Pada cara seruan ketika kita berdoa? Pada kutipan Injil hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Bukan pada cara seruan kita berdoa, tetapi pada rahmat yang memampukan kita melakukan kehendak Bapa di surga, terletak kesejatian kita sebagai orang Katolik. Dengan pernyataan tersebut dapat kita mengerti pula bahwa kekatolikan memuat pemahaman tentang iman yang terbuka, bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Katolik merupakan suatu nama yang memuat ajakan agar kita diperkenankan mengalami Allah yang sejati. Pada zaman kita, ajakan tersebut menjadi sungguh berat karena kita hidup dalam berbagai arus yang berlawanan secara ekstrim. Ada arus tak peduli pada keberadaan Allah dan perannya bagi keselamatan manusia, karena manusia merasa semakin mampu mengusahakan keselamatan sendiri. Ada juga arus fanatisme beragama yang dipeluk oleh orang-orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," namun perilakunya tidak sesuai dengan seruannya, karena merusak milik orang lain dan bahkan membinasakan kehidupan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan beragama, kerap kita jumpai praktek-praktek keagamaan yang tidak selaras dengan pengalaman akan Allah yang sejati. Karena bukan Allah yang kita muliakan, melainkan kepentingan diri sendiri yang kita penuhi. Kita beranggapan bahwa pelaku utama keselamatan itu diri manusia, diriku, dan bukan Allah. Dalam seruan kepada Allah, kerap kita berpendapat yang harus terjadi adalah kehendakku, bukan kehendak Bapa yang di surga. Ranah keagamaan telah kita jadikan tempat berjualan, dan bukan lagi menjadi tempat doa. Kita ciptakan ilah-ilah baru yang muncul dari kepentingan diri kita sendiri, untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri pula. Ketidakberesan dalam ranah keagamaan ini menjadi sumber aliran-aliran arus yang bermuara pada ruang publik yang tuna adab. Intoleransi yang akhir-akhir ini menjadi-jadi, kebohongan publik yang merambah ke setiap sudut ruang kehidupan masyarakat, korupsi, ketidakadilan, kekerasan yang merajalela,
bahkan telah masuk dalam keluarga-keluarga kita, adalah buah-buah dari hidup keagamaan yang tidak benar. Karena yang kita sembah sebenarnya bukan Allah sejati, melainkan ilah-ilah ciptaan kita sendiri. Permenungan kita mengenai inilah orang Katolik sejati merupakan ajakan pertobatan agar kita meninggalkan kegelapan untuk masuk dalam terang. Kita buka hati kita agar Roh Kudus, Roh Penasehat, menasihati kita agar menjadi terampil melaksanakan pembedaan roh-roh. Dalam ulah rohani ini, kita kenal langkah-langkah rohani untuk necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Langkah-langkah itulah yang dapat kita lakukan untuk mengisi masa prapaskah kita menjadi masa retret agung. Dalam langkah necep sabdo, kita buka telinga kita untuk mendengarkan sabda Allah yang bersabda melalui kitab suci. Sabda itu terasa manis karena meneguhkan perbuatan baik kita. Namun sabda itu bisa pahit kalau mengkritik perbuatan salah kita. Seharusnya sebagai orang Katolik sejati, kita biarkan daya kekuatan sabda itu mengubah hati kita. Dalam langkah neges karso kita menjajaki apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Membeda-bedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita, dan kemudian menegaskan bahwa kehendak Tuhanlah yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Dalam langkah ngemban dawuh, kita bangun kehendak hati dan budi kita, karena kita bertekad melaksanakan kehendak Tuhan, ngemban dawuh dalam Gusti dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin langkah-langkah itu dapat membantu kita menjadi bijaksana untuk mendirikan rumah di atas batu. Sebagaimana dikatakan Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sebagai orang Katolik sejati, marilah kita juga bersedia diantar oleh Maria, Bunda Allah dan Bunda Gereja, kepada Yesus, per Mariam ad Yesum. Maria telah menjadi teladan beriman kita. Seluruh hidupnya telah menjadi kesempatan untuk menyimpan segala peristiwa dan merenungkannya dalam hatinya. Setiap kali kita berdoa rosario, dalam sinar peristiwa-peristiwa Tuhan, gembira, terang, sedih, dan mulia, kita diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa hidup kita sendiri sebagai peristiwa-peristiwa keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah sendiri. Allah yang telah memulai pekerjaan-pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya. Salam, doa, dan berkah dalam. Semarang, 25 Februari 2011. Yohanes Pujo Sumarto, Uskup Keuskupan Agung Semarang.